Alhamdulillah masih bersama kami di sini, masih bersama Haja Husna, salah seorang guru PNS yang ada di Kabupaten Goa dan juga guru mengaji. Ya, ini menarik nih guru mengajinya. Nah, tadi boleh dijawab nggak pertanyaan tadi ya, Ya, sebelum jeda iklan tadi ya, ya, bahwa gimana sih waktu itu, gimana nih nasibnya waktu kuliah, pada saat kuliah semester 3 langsung dipinang atau menikah, saat itu gimana tuh? ya, alhamdulillah. Ya, yang namanya masalah pasti ada seperti itu ya. Namun itu yang saya pegang prinsip dalam hidup saya bahwa apapun itu ketika kita bertekad, fokus ingin mengejar yang namanya impian dan cita-cita, insya Allah pasti akan ada jalannya untuk bisa kita kesampaian ke situ. Betul. Ya, jadi alhamdulillah bisa menyelesaikan sampai 4 tahun itu selesai S1. Ya, kenapa saya bisa capai target tersebut? Karena orang tua, keluarga, terutama suami itu mensupport. Terus berarti saat itu, saat nikah lanjut kuliah dan Ya. pada saat mengandung juga ya Bu Iya, ya? Masya betul, Allah. iya. Oh, ini perjuangan banget nih. Perjuangan, iya, karena ketika kita ada tugas ya, mesti dengan situasi dan kondisi ketika ibu-ibu mengandung itu ya pasti ya. Bahkan sampai terengah-engah. Ya, betul. Namun saya tetap semangat karena ada memang impian-impian saya untuk ingin saya kejar, ingin saya capai seperti itu. Jadi alhamdulillah meskipun saya sudah berumah tangga, kuliah tetap jalan. Lalu kemudian anak-anak yang saya ajar pula itu di TKTPA itu yang saya bina tetap jalan. Ibu-ibu yang saya ajar juga untuk mengaji itu tetap jalan juga. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, boleh diceritakan nggak Bu ya? Ini mungkin menarik ya. Itu dari usia berapa sampai berapa? Ada nggak yang sampai mungkin usia lansia gitu belajar ngaji sama Ibu Haja Husna nih? Baik. Itu gimana tuh? Apa mereka pede atau insecure mungkin bahasanya sekarang belajar ngaji atau gimana tuh? Gimana pendekatannya? Ya, baik. Jadi alhamdulillah yang saya bina itu sampai sekarang, mulai dari remaja, seperti yang alumni-alumni itu saya bina, saya ambil ke rumah untuk di privat. Oh, di rumah? Di rumah, di ngajarnya? privat. Kalau yang orang tua itu ada masjid di belakang rumah, saya tempati untuk mengaji. Jadi yang sudah menikah sampai ke lansia itu saya tetap merekrut mereka untuk diajari mengaji. Karena saya sampaikan bahwa mempelajari Al-Quran itu ya, belajar Al-Quran itu ya sampai kita berhenti bernafas itu. Betul. Kita harus belajar karena memang itu adalah merupakan salah satu syafaat untuk kita di hari akhirat akhir ya. nanti. Masya Seperti Allah. itu. Jadi mereka antusias. Ya, ada sih rumitnya pada saat mengajar itu penyebutan huruf hijaiyahnya itu. Ya, kan kalau sudah ompong seperti itu ya Betul. sudah Bunyinya tidak nggak maksimal sempurna nih. ya? Ya, Betul. makharijul hurufnya itu sudah tidak maksimal keluarnya seperti itu. Betul. Namun saya tetap semangatil. Akhirnya mereka saling memanggil satu persatu datang, alhamdulillah. Jadi jumlahnya itu cukup banyak, kurang lebih 40. Sampai dibujuk buat belajar ngaji, mungkin malu-malu gitu. Karena aduh saya usia begini nggak tahu ngaji gimana nih. Iya, jadi bisa nggak saya nih? Ada nggak yang kayak gitu nih Bu? iya, jadi pada awalnya itu mereka menengok-nengok di pinggiran pintu masjid. Iya, Iya, lucu ya? sampai saya bujuk ya katanya ini sudah malu-malu ini karena sudah tua makin. Jadi saya sampaikan bahwa hanya ini bekal tah. Apalagi kalau sampai kita mentadaburinya, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar mengaji. Silahkan, saya siap untuk mengajar, ya luangkan waktu tak untuk bisa belajar. Masya Allah. Seperti itu. Kalau untuk jam ngajarnya, untuk ngaji itu dari hari apa dan dari jam berapa ke berapa ini Ya, Ibu? jadi hari Sabtu memang itu saya persiapkan untuk ibu-ibu belajar mengaji di masjid. Hari Sabtu sesudah salat duhur sampai sesudah salat asyar. Seperti itu, iya. Kalau syarat ikut ngajinya, siapa tahu pemirsa di rumah melihat tayangan ini dan mungkin pengen langsung belajar sama Ibu Haja Husna nih yang lansia yang pengen belajar ngaji tuh gimana tuh? Ya, jadi tidak ada syaratnya. Oh, nggak ada Tidak syaratnya? ada syaratnya. Ya, yang penting punya keinginan yang besar, tidak gengsi dan punya komitmen. Karena punya komitmen untuk mau tahu.
Ya, karena sepanjang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, pergunakan kesempatan itu. Ya, kita tahan dulu ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa, masih bersama Rediasi Zahril dan tentunya Haja Husna, seorang guru PNS dan guru mengaji. Wah, luar biasa, Masya Allah, mulia sekali. Nah, kembali lagi ke tadi nih Ibu Haja, mengenai yang ngaji tadi, nggak ada syaratnya. Iya, Ya, betul. ini maksudnya nggak ada syaratnya gimana? Iya, jadi biasanya itu kan orang mengajar baik anak-anak ataupun orang dewasa itu ya perlu bayar infaknya per bulan sekian. Itu kan merupakan salah satu syarat ya. Iya, iya. Dan kalau saya di sini intinya itu tadi yang saya katakan, bahwa yang penting dia komitmen. Komitmen, kemudian itu betul-betul serius mau belajar. Yang penting meluangkan waktunya aja, Meluangkan waktu. tidak ada batas Ya. usia. Tidak ada batas usia. Terus mengikuti waktu jam ngajarnya Waktu jam mengajar, ibu, iya. ya seperti itu, dan tinggal datang, pokoknya Tinggal belajar datang. ya. Iya. Masya Allah, iya. tidak ada syarat-syarat tertentu Tidak ya, ada. pokoknya tidak ada. Pokoknya Iya. datang aja, belajar, bawa teman-temannya. Bawa teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ada juga yang sudah hampir selesai pembelajaran, baru datang, ini saya baru datang ini karena ada aktivitas dulu yang saya kerja. Oke lah, silakan duduk kembali, ambil Al-Quran, lalu kemudian saya mengajar mereka. Ya. Itu metode pembelajarannya pakai Iqra atau metode khusus atau gimana nih? Ya, jadi saya pakai metode dirosa. Oh, dirosa. Dirosa. Bisa dijelasin ke pemirsa dirosa itu apa? Iya, jadi dirosa itu adalah metode pembelajaran mengaji orang dewasa. Ya, bisa lebih cepat mengerti, lebih cepat memahami, seperti itu. Jadi ada juga step-stepnya, ada pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai pertemuan ke-20. Selesai pertemuan ke-20 itu bisa lanjut ke tadarus di juz 30, seperti itu. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan ngajinya, kemudian ada ngajar PAUD juga ya? PAUD. PAUD ya? Ya. Pendidikan anak usia dini. Ya. Itu di mana dan sejak kapan, Ibu? Oh ya, jadi kalau PAUD-nya itu tempatnya juga di desa, Di mana? di desa Todotoa, di kampung saya. Dan itu saya luangkan waktu cuma 1 hari saja mengajar di situ. Jadi awalnya saya pernah menjabat sebagai kepala PAUD. Ya, tapi karena tugas pokok saya sebagai seorang PNS, yang tentu waktu saya harus lebih banyak tersita di SMA Negeri 9 Goa, sehingga saya mengundurkan diri menjadi seorang kepala PAUD di situ, dan saya hanya pengajar biasa saja sampai saat sekarang ini. Iya, jadi saya datang di sana 1 kali dalam 1 pekan. Itu sudah berapa lama di PAUD ngajarnya? Sudah jalan 12 tahun. Wow, Sudah. lumayan lama juga ya. Lumayan lama. Berarti ini lebih dulu mana nih? Ngajar SMA atau PAUD-nya? Lebih duluan mengajar SMA. SMA. Iya, karena SMA kan sudah 16 tahun. Oh, udah mau masuk sampai 20 tahun ya, Bu ya? Iya. Ini lumayan lama Iya. juga. Nah, kalau berbicara mengenai pengalaman hidup nih, ada nggak pengalaman hidup yang mungkin nggak bisa dilupakan, Ibu, dari kecil sampai sekarang, itu ada nggak? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai masalah pengalaman hidup itu ya, memori dalam hidup saya itu lebih banyak saya terkesan bersama dengan orang tua. Iya, karena saya adalah anak tunggal. Ya, anak tunggal. Masya Allah. Sehingga banyak beban-beban yang harus saya jadikan sebagai amanah untuk bisa selesaikan tanggung jawab saya di situ. Selain tanggung jawab sebagai seorang ibu dari 4 orang anak, ya, saya juga memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang anak, sehingga ya orang tua sangat berkesan buat saya. Pernah nggak diejekin, Bu, waktu zaman kecil bahwa
Kalau anak tunggal anak mami, Iya, pernah nggak? betul Sering ya. nggak? Sampai sekarang masih tidak asing lagi itu Anak kata-kata mami. yang seperti itu. Anak bapak. Anak bapak Saya malah. dekat Oh, sama bapak anak saya. bapak. Kemana-mana selalu. Itu reaksinya gimana kalau dibilangin kayak gitu? Ih, anak bapak diajekin gitu Iya, gimana? saya merasa bangga. Oh, malah Merasa bangga, bukan Karena kesel. Enggak, sama sekali tidak ada rasa kesal. Oke. Kenapa? Karena tidak semua anak bisa mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari bapaknya. Ditahan dulu statementnya Iya. ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Don't go anywhere. Kita tiba di segmen terakhir pemirsa. Aduh, sayang sekali masih bersama Haja Husna, guru mengaji PNS dan guru PAUD. Nah, luar biasa sekali, mulia sekali guru mengaji, Masya Allah. Ketika kita berbicara mengenai perjalanan hidup Ya. Ibu Haja Husna yang sudah lama, lumayan lama nih menjadi seorang guru. Apa sih mimpi-mimpi ke depannya untuk ibu ini, baik itu diri sendiri, keluarga ataupun untuk siswa didiknya, seperti itu. Silakan. Ya, baik. Jadi saya punya mimpi yang sangat besar. Ya. Di antaranya adalah saya bermimpi untuk bisa membangun lembaga yang bernuansa keagamaan seperti Pondok Tahfidzul Quran. Masya Allah. Ya, yang dimana di situ bisa direkrut anak-anak mulai dari usia dini, SMP, SMA, bahkan sampai kepada orang tua. Di situ saya punya mimpi untuk bisa memusatkan lembaga pendidikan, baik dari lembaga pendidikan formal maupun non formal. Sehingga dengan adanya lembaga tersebut ini bisa membantu supaya bisa meningkatkan karakter terkhusus di masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Iya, karena melihat semakin hari akhlaknya, karakter anak-anak bangsa pada umumnya dan khususnya di masyarakat ini di semakin sekitar, meresahkan, semakin merosot ya. Itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa hal ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dalam segi ilmu agama, sehingga bisa terjadi hal yang demikian. Semoga dengan dibangunnya Pondok Tahfidzul Quran bukan cuma anak-anaknya yang bisa menimba ilmu di dalam, tetapi itu juga bisa membawa pengaruh terhadap orang tuanya. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Nah, kalau berbicara mengenai kisah perjalanan hidup dari Ibu Haja Husna yang memang mengabdikan diri ya sebagai seorang pengajar, apa pandangan Ibu nih mengenai pendidikan, khususnya perempuan, sepenting apa perempuan mengenyam pendidikan? Ya, jadi pandangan saya terhadap pendidikan buat perempuan itu sangat penting. Ya, meskipun dulu-dulunya dikatakan seperti statement saya yang awal tadi, bahwa meskipun dulu-dulunya itu orang tua mengatakan bahwa tidak usah berpendidikan tinggi, karena pada ujung-ujungnya kamu akan terjun di rumah, hanya mengurusi rumah, dapur ya. Dapur. Tapi kenapa saya mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting, tidak memandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Betul. Dan yang menurut saya yang paling penting untuk bisa mengecam pendidikan itu adalah perempuan. Kenapa? Alasannya karena perempuan itu adalah madrasatul ula ataukah guru pertama bagi anak-anaknya kelak. Ya, seorang perempuan yang punya pendidikan tinggi jelas ini membawa pengaruh terhadap anaknya, terhadap keturunannya di masa mendatang. Karena ini bisa diajarkan ini bisa tertular, ilmu yang dia dapatkan itu bisa tertular kepada anak-anaknya kelak. Gitu. Nah, selain daripada itu, kalau menurut pandangan saya, kenapa pendidikan itu penting bagi perempuan? Karena dengan adanya pendidikan ini bisa sebagai sarana untuk menunjang karir di masa depan. Betul. Karena bisa kita lihat ketika kita punya pendidikan yang tinggi, maka jelas untuk pengembangan karir kita ke depannya itu pasti akan maju. Betul, dalam segala aspek dalam segala aspek. Dalam segala aspek, Bisa juga kita lihat bahwa
ketika perempuan punya pendidikan yang tinggi, maka itu akan bisa memberikan pengaruh yang positif Betul, terhadap betul. lingkungan yang ada di sekitarnya. Ibu, Ya. nah itulah tadi obrolan kami dengan Ibu Hajah Husna M SPDI, seorang guru mengaji dan guru PNS serta guru PAUD yang ada di Kabupaten Goa yang telah meluangkan waktu untuk mengabdi mendidik adik-adik kita agar bisa menjadi generasi yang berakhlakul karimah tentunya. Demikian saya Rides Dahril dan seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Bukan Perempuan